Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Oke, Ibmawati dan Ibmawan sekalian, di sini saya akan membahas tentang tafsir surat Ad-Duha dan semoga tafsir ini dapat memahamkan kita semua. Sebelum kita masuk ke tafsir utamanya, perlu kita bahas tentang asbabun nuzul dari surat ini. Asbabun nuzul dari surat ini adalah kisah tentang pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Rasulullah. Ada masa di mana wahyu ini tidak turun. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang berapa lama wahyu tidak turun ini. Ada yang mengatakan 15 hari, ada pula yang mengatakan 16 bulan. Wallahu alam bishawab. Oke, kita langsung masuk ke tafsirnya. Oke, sebelumnya, karena wahyu tidak turun selama beberapa hari ini menyebabkan para orang-orang kafir mempunyai kesempatan untuk menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah dengan hinaan bahwa Rabb-nya telah meninggalkannya. Oke, kita langsung masuk ke dalam tafsirnya. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Di sini Allah membuka suratnya dengan sumpah dengan dua tanda kebesarannya, yaitu pertama waktu duha dan kedua dengan malam yang gelap gulita. Nah, Rasulullah atau Allah ini bersumpah tentang, di ayat selanjutnya dijelaskan, yaitu ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah untuk tidak meninggalkan, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, yaitu membenci Nabi Muhammad SAW. Di ayat ketiga ini adalah salah satu ejekan yang ditujukan kepada Rasulullah, yaitu Tuhanmu telah meninggalkanmu dan telah membencimu. Itu adalah salah satu contoh ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Yang kemudian di sini adalah kehidupan akhirat, dan permulaan di sini maknanya adalah kehidupan dunia. Jadi maknanya bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Karunia di sini banyak ulama berbeda pendapat mengenai tafsirnya. Ada yang mengatakan maknanya adalah wahyu, ada yang mengatakan maknanya adalah nikmat, ada yang mengatakan maknanya adalah kemenangan ketika peperangan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa karunia di sini bermakna syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya ketika hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Dan pula ada yang menafsirkan bahwa karunia di sini adalah, yang dimaksud adalah dijelaskan di ayat selanjutnya. Alam yajidka yatimang fa'awa. Bukankah ia mendapatimu dalam keadaan yatim lalu dia melindungimu? Kita ketahui bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian diasuh oleh ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Makanya di sini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, lalu Allah mengangkat derajatnya lalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dia mendapatimu dalam keadaan bingung lalu dia memberikan kamu petunjuk. Maksud di sini orang yang bingung adalah tidak tahu tentang keimanan, tidak tahu tentang Al-Qur'an, di mana Rasulullah lahir di lingkungan yang jahiliyah. Jadi sudah barang tentu bahwa beliau tidak mengetahui tentang keimanan, beliau tidak mengetahui yang namanya Al-Qur'an. Lalu Allah berikan petunjuk atau menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka ilang fa'agna. Dan bukankah ia mendapatimu dalam keadaan kekurangan lalu dia mencukupimu? Atau di sini maknanya adalah kekurangan di sini adalah miskin, lalu Allah mencukupkannya. Kita ketahui Rasulullah dilahirkan dalam keadaan miskin, di mana bapaknya ketika meninggal hanya meninggalkan beberapa sepeser harta, tidak meninggalkan banyak harta warisan. Kemudian Allah angkat derajatnya atau Allah cukupkan hartanya
dengan ketika berdagang. Rasulullah menjadi pedagang yang sukses. Bahkan beliau sampai dijuluki Al-Amin. Fa'amal yatima fala taghar, maka terhadap anak-anak yatim janganlah berperilaku sewenang-wenang. Wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah dengan bersyukur. 3 tafsir ayat ini adalah bahwa semua karunia yang telah Allah berikan, dari mulai ketika Rasulullah yatim kemudian Allah melindunginya, dari mulai ketika Rasulullah masih orang yang bodoh kemudian Allah memberikan petunjuk, mulai ketika Rasulullah miskin Allah pun mencukupinya, maka karena karunia yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan untuk syukurilah nikmat Tuhanmu dengan berbuat baik kepada anak yatim dan berbuat baik kepada orang yang meminta-minta atau kepada orang yang miskin. Nah, kawan-kawan imawan dan imawati sekalian, dari tafsir ayat atau surat Ad-Duha ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa salah satu cara supaya kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan berbuat baik kepada orang miskin, orang fakir, dan terhadap anak-anak yatim terutama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.